Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Pembimbing, Bapak Khairul Aziz Husairi SMSI, dan kepada Bapak Moderator, Bapak Doni Sahatwa Manalu SMSI, dan kepada teman-teman semuanya yang saya cintai. Dan di kesempatan kali ini izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Nilam Cahya dengan NIM J3J117368. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PKL saya dengan judul Pengembangan Program Paket Wisata Edukasi melalui pendekatan bisnis modern kanvas di Peternakan Madukara Farm, Desa Bumi Aji, Kota Batu Malang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua ada sejarah dan perkembangan perusahaan, yang ketiga adalah organisasi dan manajemen perusahaan, yang keempat adalah potensi usaha, yang kelima adalah evaluasi BMC dan analisis SWOT, yang keenam adalah ide pengembangan bisnis, dan yang ketujuh adalah perencanaan finansial. Lalu kemudian yang kedua adalah sejarah dan perkembangan Madukara Farm. Pada tahun 2010, pemilik itu memasuki masa pensiun sebagai pegawai negeri dan veteran TNI. Kemudian mereka kembali untuk bertani bawang putih, bawang merah, namun beralih bertani apel, selada, kopi, namun tidak menguntungkan. Akhirnya pemilik mencoba untuk membeli cempe peranakan Etawa sebanyak 2 ekor. Kemudian merawat dan membuatkan kandang sederhana, dan menambah lagi membeli 2 indukan, dan masing-masing indukan itu memiliki 1 cempe. Setelah dirawat, jumlah kambing pun semakin bertambah. Seiring dengan jumlah kambing bertambah ini, pemilik mengajukan kredit usaha rakyat ke Bank Jatim sejumlah 175 juta untuk mengembangkan usaha. Kemudian tahun 2020 sudah berkembang, dan total kambing Madukara Farm sekarang sebanyak 189 ekor. Selanjutnya adalah struktur organisasi perusahaan Madukara Farm. Perusahaan Madukara Farm ini merupakan perusahaan menengah yang sedang berkembang, memiliki organisasi dan manajemen yang sederhana namun sudah tertata dengan baik. Madukara Farm masih menggunakan tenaga kerja dalam keluarga untuk jabatan-jabatan penting seperti ketua, bidang humas dan marketing, bidang kandang, bidang pelatihan. Ini merupakan tenaga kerja dalam keluarga. Kemudian untuk terdapat 4 pekerja yang diambil dari luar. Lalu kemudian langsung saja kita ke latar belakang dari ide pengembangan bisnis ini. Yang pertama adalah pariwisata menjadi industri yang berpengaruh besar terhadap perkembangan dan kemajuan suatu daerah, dan setiap daerah itu pasti memiliki potensi wisata yang masing-masing. Khususnya di Malang Raya, yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu mempunyai prospek pengembangan bisnis pariwisata yang potensial. Ini dapat dilihat dari data Dinas Pariwisata Kota Batu Malang. Itu terdapat tahun 2017 terdapat 4 juta pengunjung, baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Lalu menurut data Dinas Pariwisata, ada 43% wisata yang ada di Kota Batu itu adalah wisata edukasi. Jadi ini adalah data pengunjung wisata edukasi Kota Batu. Ada kurang lebih dalam negeri itu ada 1 juta dan luar negeri itu ada 1.000, sehingga peluang ini dimanfaatkan oleh Madukara Farm untuk membuat program paket wisata edukasi. Lokasi Madukara Farm sendiri juga sangat strategis, yaitu berada di Desa Wisata Bumi Aji. Kita tahu Desa Wisata Bumi Aji itu sudah cukup terkenal sebagai desa wisata yang memberikan program-program paket wisata edukasi yang menarik. Selanjutnya adalah potensi usaha Madukara Farm. Pemetaan bisnis model kanvas potensi atau keadaan saat ini diperoleh dari hasil
hasil saya diskusi dengan pemilik, sehingga menghasilkan model bisnis kanvas yang sedang dijalankan oleh Madukara Farm itu sebagai berikut ya. Jadi ada customer segmennya itu ada calon pensiun, pegawai swasta dan negeri, ada pelajar dan mahasiswa. Lalu di customer relationship ada pemandu lapang, buku panduan, pelayanan informasi melalui Facebook dan WhatsApp. Di channel ada Facebook, email, WhatsApp. Lalu di value proposition ada pelatihan edukasi cara berternak kambing, lalu ada safari kandang. Lalu di activity ada eduwisata, kegiatan eduwisata. Lalu di partnership ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, IPDLP, Balai Peternakan Kota Batu. Kemudian key resort ada sumber daya manusianya terdapat 5 orang. Ada sumber daya fisik, sumber daya keuangan, ada alat transportasi. Cost structure-nya ada biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Namun biaya investasi ini menggunakan biaya investasi yang ada. Lalu kemudian revenue stream, pendapatan dari kegiatan wisata edukasi. Selanjutnya adalah evaluasi BMC dan analisis SWOT. Jadi di setiap blok BMC itu dievaluasi menggunakan analisis SWOT sehingga terlihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di setiap blok, sehingga nanti akan diperbaiki dan akan menjadi BMC yang direkomendasikan kepada perusahaan. Berikut yang pertama itu adalah blok BMC. Selanjutnya adalah ide pengembangan bisnis. Ide pengembangan bisnis program wisata edukasi di peternakan Madukara Farm ini didapatkan dari evaluasi BMC dengan menggunakan metode SWOT. Pengembangan yang dilakukan dengan cara penambahan di beberapa blok-blok yang mengalami permasalahan. Kemudian permasalahan tersebut perlu adanya pengembangan dan perbaikan. Pengembangan tersebut didapatkan dari analisis internal dan eksternal perusahaan, sehingga didapatkan ide bisnis yang direkomendasikan untuk perusahaan. Selanjutnya adalah perencanaan bisnis model kanvas. Selanjutnya adalah perencanaan bisnis model kanvas rekomendasi pengembangan usaha. Ini merupakan BMC baru setelah adanya evaluasi. Yang pertama itu adalah customer segment. Madukara Farm memfokuskan segmen pelanggan itu kepada calon pensiunan pegawai negeri atau swasta di daerah Jawa Timur. Kenapa dipilih calon pensiunan pegawai negeri atau swasta? Karena menurut data dari Madukara Farm sendiri, di bulan Januari hingga Maret itu terdapat 80% pengunjung itu adalah pensiunan pegawai negeri atau swasta, dan 20% itu pelajar atau mahasiswa, sehingga Madukara Farm akan lebih memfokuskan segmen pelanggannya kepada pensiunan pegawai negeri atau swasta. Kemudian ada value proposition, itu adalah pemberian materi cara beternak kambing yang benar, ada materi susu kambing, mengajak peserta melihat proses pembuatan olahan susu kambing, dan safari kandang. Jadi yang saya blok kuning ini merupakan BMC barunya setelah adanya perbaikan. Lalu di customer relationship itu adanya pemandu lapangan, adanya buku panduan, adanya pelayanan informasi melalui FB dan WA. Lalu yang terbaru itu adanya promo paket wisata. Kenapa diadakan promo paket wisata ini? Alasannya adalah pertama pasti untuk menarik konsumen. Yang kedua jadi promo wisata, jadi saya jelaskan dulu. Jadi promo paket wisata ini adalah paket wisata 100.000 per orang, tapi sudah include satu goodie bag yang berisi susu pasteurisasi, susu yogurt, dan stick dari susu kambing. Jadi selain untuk menarik minat pengunjung untuk mengikuti program paket wisata ini, juga dapat menarik pengunjung untuk mengkonsumsi dan mencoba produk olahan susu kambing. Lalu kemudian channel, ada media pemasaran online, Facebook dan WhatsApp, serta pembuatan pamflet. Jadi pemasarannya kenapa melalui Facebook dan WhatsApp? Karena kalau Facebook itu hasil dari diskusi saya dengan pemilik, dirasa Facebook ini sudah cukup efisien untuk menarik pelanggan sehingga tidak menambah Instagram atau dan lain-lain. Lalu WhatsApp pasti
banyak sekali orang yang sudah menggunakan WhatsApp serta pembuatan pamflet. Jadi sebelumnya tidak ada pamflet atau pamflet di menarik, jadi saya buatkan pamflet. Kemudian di key activity ada pra eduwisata, itu kan di key activity ada pra eduwisata itu persiapan buku panduan materi di kelas, kemudian kegiatan eduwisata dan pasca kegiatan eduwisata, kemudian membuat pamflet dan mencetak pamflet. Ini mengupload pamflet ke sosial media. Jadi pamflet ini nantinya akan diupload di Facebook seperti itu. Lalu kemudian ada key resort, adanya sumber daya fisik meliputi kantor, kelas, diskusi, peralatan kantor, peralatan kelas, dan peralatan distribusi. Lalu sumber daya manusia meliputi 6 tenaga kerja, yaitu 1 instruktur, 1 asisten instruktur, 1 manajer keuangan, 3 orang pemandu lapang. Jadi sebelumnya ada 2 pemandu lapang, jadi ada tambahan 1 orang pemandu lapang dari Balai Peternakan Kota Batu. Lalu ada key partnership, Marukarva menjalin kerjasama dengan para pelaku usaha di Desa Wisata Bumi Aji. Lalu ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Kemudian di cost structure ada biaya investasi yang dikeluarkan sebelum dan sesudah pengembangan bisnis ini sama ya, yaitu 54.285.000. Kenapa tidak ada perbedaan? Karena memang tidak ada penambahan biaya tetap, jadi menggunakan biaya tetap yang sudah ada. Lalu kemudian biaya investasinya juga sama, jadi tidak ada penambahan biaya investasi apapun, karena sebelum dan sesudah itu sama. Lalu biaya variabel setelah pengembangan itu sebelum pengembangan itu ada 16 juta. Lalu biaya variabel setelah pengembangan itu sebesar 60.012.000. Kemudian di revenue, selanjutnya adalah revenue stream. Jadi penerimaan sebelum adanya pengembangan bisnis itu sebesar 43.200.000 per tahun dengan harga jual tiket 60.000 per orang, dan rata-rata peserta yang datang itu adalah 60 peserta. Kemudian setelah adanya pengembangan bisnis, penerimaan sebesar 126 juta per tahun dengan harga jual tiketnya 100.000 per orang, HPP-nya itu 42.292 dengan laba yang diharapkan itu 73%. Rata-rata peserta yang datang per bulan adalah 105 peserta. Selanjutnya adalah proyeksi laba rugi. Jadi laba rugi sebelum ada pengembangan bisnis itu laba perusahaan yang didapatkan itu sebesar 14.371.167 dengan RC rasio 1,5. Lalu sesudah adanya pengembangan bisnis itu laba perusahaan menjadi 52.251.167. RC rasionya 2,5. Jadi laba perusahaan itu mengalami peningkatan sebesar 38.880.000. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan yang saya sampaikan tadi adalah strategi pengembangan program wisata edukasi ini membentuk bisnis Marukarva yang direkomendasikan kepada perusahaan untuk dijalankan. Perencanaan tersebut telah dikaji dalam setiap blok dan dari segi aspek finansial juga. Pada 9 blok itu yang telah dikaji terdapat beberapa penambahan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Sedangkan dari segi finansial melalui analisis laba rugi diperoleh peningkatan sebesar 38.880 dengan RC rasio setelah diterapkan adalah 2,5 yang artinya bisnis tersebut layak untuk dijalankan. Kemudian sarannya adalah bagi perusahaan hasil pengembangan bisnis ini telah menunjukkan hasil yang optimal. Perusahaan diharapkan terus menerapkan strategi yang telah direkomendasikan karena berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan perusahaan. Oke, baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.